Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai input data pada laman Sister. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan user dan password, kemudian login. Setelah login, kita masuk ke menu pelaksanaan pendidikan untuk bidang A. Ini diambil secara otomatis dari PD Dikti. Nah, jika ini sudah sesuai, masuk lagi ke bidang B, pelaksanaan penelitian. Nah, penelitian ini masuk di publikasi karya ya, untuk yang kita terbitkan di jurnal atau proceeding. Tetapi jika penelitiannya masuk ke pendanaan hibah dari Kemdikbud, masuknya di penelitian. Nah, ini kita buka di publikasi karya. Nah, ini bisa kita ambil dari laman Sinta. Boleh juga kita masukkan secara manual. Nah, untuk memasukkan secara manual, tinggal klik tambah. Kemudian pilih di pelaksanaan penelitian. Kemudian pilih sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Misalnya hasil penelitian atau hasil pemikiran secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan ber-ISSN atau ber-ISBN internasional. Misalnya kita pilih ini. Misalnya hasil penelitian kita dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Berarti kita pilih menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Kemudian pilih hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional. Nah, jika terakreditasi, pilih yang terakreditasi. Tapi kalau belum terakreditasi, pilih yang jurnal nasional saja yang baris ini. Nah, kemudian kita isikan jenisnya apa, dipilih jurnal nasional atau nasional terakreditasi. Kemudian kategori capaiannya sebagai apa di sini? Publikasi misalnya. Kemudian ini aktivitas Litapmas, ini nggak usah kita isi. Judul artikelnya masukkan judulnya. Nama jurnal masukkan nama jurnalnya. Kemudian tautan laman jurnal masukkan link jurnalnya ya. Langsung menuju ke PDF kita ya. Jadi langsung menuju ke PDF artikel yang kita terbitkan di sini. Kemudian tanggal terbitnya diisi tanggal terbit jurnalnya, volumenya nomor berapa, nomor jurnalnya nomor berapa, kemudian halamannya berapa sampai berapa diisikan di sini. Kemudian penerbit atau penyelenggaranya, misalnya LPPM Universitas Bina Sarana Informatika ya. Kemudian DOI-nya bisa kita masukkan jika ada. Kemudian masukkan EISSN-nya. Kemudian tautan eksternal jika kita menggunakan. Misalnya kita upload juga di repository. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Tetapi ini tidak. Ini hanya opsional. Ya. Kemudian ini boleh kita kosongkan saja, terus upload PDF artikelnya. Ya. Jadi upload PDF artikelnya di sini. Kemudian nama dokumennya beri nama misalnya yang pertama kita masukkan di sini adalah surat tugas ya. Jadi misalnya ST atau ST jurnal misalnya. ST jurnal. Kemudian keterangannya boleh
kita isi, boleh kita kosongkan. Jenis dokumennya misalnya surat penugasan atau SK penugasan, ya kita cari aja penugasan. SK penugasan. Kemudian tautan dokumennya, karena kita sudah upload di sini, ini boleh kita kosongkan. Nah, kemudian kita isikan yang kedua, dokumen yang kedua. Nanti kita pilih lagi jurnal kita ya. Jadi yang kita upload di sini ada dua. Yang pertama ST-nya atau surat tugas. Yang kedua adalah PDF jurnal. Nah, kemudian di penulis dosen, ini masukkan semua penulis yang ada di jurnal kita. Nah, kita masukkan. Yang penting di sini adalah urutan, apakah kita di urutan pertama atau di penulis kedua atau di penulis ketiga dan seterusnya. Jadi masukkan sesuai urutan penulisnya. Kemudian afiliasinya dimasukkan, Universitas BSI misalnya. Nah, peran ini bisa kita pilih ya, sebagai penulis atau sebagai editor atau sebagai penerjemah atau sebagai penemu. Ini biasanya kita tuliskan sebagai penulis ya. Kemudian di sini ada pilihan corresponding author. Nah, ini nanti berkaitan dengan nilai kumnya ya. Jadi kalau misalnya ada penulisnya 3, nah penulis 1 sebagai penulis pertama, penulis kedua misalnya sebagai penulis corresponding author, sebagai penulis corresponding author, berarti nilainya nanti adalah 40 dan penulis ketiganya adalah 20 dan seterusnya ya. Ini masukkan semua dosennya. Kalau ada penulis mahasiswa bisa dimasukkan, tetapi kalau tidak terdeteksi ya, ini tidak perlu dimasukkan. Kemudian klik simpan di sini. Yang pasti yang menjadi perhatian, tanggal terbit adalah di semester saat ini. Jadi mulai dari 1 September sampai dengan nanti akhir Februari untuk semester aktif. Nah, jika sudah disimpan, nanti akan tampil di sini ya. Rubrik BKD-nya ini pastikan warna biru ya, kategori kegiatan sesuai dengan PO BKD 2021. Nah, setelah bidang B selesai, masuk ke bidang C atau bidang pengabdian. Nah, bidang pengabdian ini bisa kita masukkan ke menu pengabdian yang biasa kita laksanakan. Nah, masukkan data-datanya ya. Bisa diklik saja tambah di sini. Nah, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tinggal dipilih. Nah, ini bisa berdasarkan bidang keahlian ya, bidang keahlian. Kemudian judul kegiatannya kita masukkan, misalnya ini ya. Kemudian afiliasinya masukkan Bina Sarana Informatika ya. Kemudian kelompok bidangnya, ini boleh kita kosongkan ya, kecuali yang bertanda bintang merah di sini, ini harus kita isi. Yang tidak bertanda bintang bisa kita kosongkan.
Kemudian tahun usulannya kita isi misalnya karena kemarin pelaksanaannya 2000 September 2021, bisa kita masukkan di tahun 2021. Atau kalau pelaksanaannya 2022 ya kita masukkan 2022. Kemudian tahun kegiatannya juga sama, kita isikan. Tahun pelaksanaannya kita isikan. Lama kegiatannya 1 tahun ya. Kemudian tahun pelaksanaan ke-1 kalau 1 tahun. Kemudian dana dari dikti kosong, dana dari perguruan tinggi. Nah, kita masukkan dana yang ada di proposal kita atau yang sudah disetujui di proposal kita ya. Atau kalau ada dana dari institusi lain bisa dimasukkan di sini. Ini jika tidak ada, isi dengan 0 saja ya. Untuk dana yang tidak ada, misalnya dari dikti, kita bisa isikan dengan 0. Dana institusi lain kita bisa isi dengan 0. Kemudian nomor SK penugasan, nomor surat tugasnya, kemudian tanggal surat tugas kita masukkan di sini. Kemudian mitra simlitap atau mitra pengabdiannya kita masukkan, atau boleh dikosongkan di sini. Kemudian upload dokumennya, yang kita upload ada 2. Yang pertama adalah surat tugas pengabdian. Nah, surat tugas pengabdian. Kemudian namanya misalnya STPKM. Masukkan aja STPM. STPM. Kemudian keterangannya boleh kita kosongkan. Jenis dokumennya adalah surat penugasan atau SK penugasan. Dari SK penugasan. Kemudian masukkan semua anggotanya, sama seperti waktu di bidang penelitian atau bidang B, perannya sebagai ketua atau sebagai anggota, statusnya aktif. Masukkan lagi nama peserta PM-nya, misalnya Ahmad Yani misalnya. Misalnya sebagai anggota aktif. Nah, mahasiswanya boleh kita masukkan, tapi kalau misalnya tidak muncul ya tidak perlu kita masukkan. Kemudian yang kedua yang perlu kita upload di sini adalah laporan ya. Laporan di situ nanti termasuk ada, yang pertama adalah laporan PM-nya, yang kedua adalah sertifikat pelaksanaan PM, kemudian ada juga SK dari mitra. Ini laporan PM sudah lengkap ya. Laporan PM itu isinya adalah laporan PM sendiri, kemudian ada lampiran SK dari mitra, dan ada sertifikat dari lembaga. Ini yang kita masukkan di laporan. Nah, nama dokumennya misalnya laporan PM, laporan dan sertifikat misalnya. Kemudian jenis dokumen ini kita pilih saja lainnya. Kemudian tautan dokumennya, kalau nggak ada kosongkan saja. Nah, kalau sudah kita masukkan 2 dokumen ini, maka nanti tinggal klik simpan. Untuk dokumen bidang C bisa juga sebagai pengelola jurnal. Pengelola jurnal kita masukkan, klik tambah. Jika Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal di BSI yang
jurnalnya sudah terakreditasi, itu bisa kita masukkan di sini. Misalnya jurnal Widya Cipta ya. Nah, ini sudah ada di data register ya. Nanti tinggal perannya sebagai apa, sebagai editor atau sebagai reviewer, nomor SK penugasannya diisi, terhitung mulai tanggalnya berapa, misalnya 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Status aktifnya aktif. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan dokumen SK dari rektor, kita upload, kemudian kita beri nama dokumennya, kemudian jenis dokumennya misalnya SK penugasan ya, sama seperti yang sebelumnya, SK penugasan. Nah, kemudian simpan. Bapak Ibu juga bisa menambahkan dokumen sertifikat di sini ya. Pilih saja sertifikatnya. Nah, nama dokumennya diisi misalnya sertifikat editor atau sertifikat reviewer. Nah, kemudian jenis dokumennya pilih dokumen lainnya. Ya. Pilih lainnya. Nah, kemudian simpan lagi. Selanjutnya di bidang penunjang atau bidang D. Nah, jika punya kartu anggota sebagai anggota profesi bisa ditambahkan di sini. Misalnya sebagai anggota Aptikom ya. Atau sebagai anggota IEEE member misalnya. Kemudian bisa juga diisi sebagai penunjang lain yang biasa kita lakukan mengikuti seminar itu. Nah, misalnya saya ada 2 di sini. Webinar Going Beyond to the Fundamental of Journal Publishing. Ini penyelenggaranya adalah Elsevier. Kemudian yang kedua adalah workshop online dengan tema Object Oriented Programming. Ini penyelenggaranya adalah Prodi SI, Universitas BSI. Ini contoh pengisiannya. Saya edit saja ya. Nah, di sini yang kita isikan penunjang kegiatan akademik dosen ya, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Nah, misalnya tingkatnya apa, internasional atau di lingkungan perguruan tinggi sendiri gitu ya. Nah, kalau yang internasional kita pilih internasional, tapi kalau yang di perguruan tinggi ya pilihnya di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota. Kita masukkan nama kegiatannya, jenis kegiatannya, instansinya. Kemudian tingkatnya, kemudian nomor SK penugasannya, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Nah, kemudian masukkan nama dosen yang mengikuti. Nah, dokumen yang kita upload di sini ada 2 ya. Yang pertama ST, cara pengisiannya seperti sebelumnya, tinggal kita klik saja dokumennya. Nah, masukkan ST bidang D. Ya. ST ini. Kemudian nama dokumennya kita isikan, keterangannya kita isi boleh, dikosongkan juga boleh. Jenis dokumennya misalnya surat penugasan. Kemudian simpan, masukkan lagi dokumen yang kedua. Nah, jika semua bidang ini A, B, C, D-nya sudah kita isi semuanya, kita bisa masuk ke layanan BKD. Kemudian klik di rekap kegiatan. Nah, di rekap kegiatan ini kita bisa semester yang aktif sekarang 2021-2022 ganjil ya. Ini laporannya tinggal kita klik. Ini belum diisi, tinggal kita klik. Cek data kita apakah sudah benar semua ya. Nama, NIP, NIDN, kemudian status dosennya, jabatan fungsionalnya, kemudian status serdosnya. Nah, jika belum terisi, ini bisa
kosong ya. Kemudian nomor sertifikasi ini harus sesuai dengan nomor sertifikat pendidik kita ya. Selanjutnya, kalau sudah sesuai semua, kita bisa masuk ke pelaksanaan pendidikan. Ini tinggal kita ambil saja data yang tadi, tinggal kita klik sini, tarik kinerja dari portofolio tadi yang kita sudah masukkan. Karena saya sudah masukkan di sini, otomatis sudah tidak ada lagi ya. Kemudian masukkan bukti ajarnya ya. Kalau di sini masih merah, ini tinggal kita masukkan bukti ajarnya. Ada 2 untuk masing-masing pengajaran kita. Yang pertama adalah ST, yang kedua adalah dokumen BAP, nilai BAP presensi dan nilai mahasiswanya. Jadi cara input dokumennya sama seperti tadi ya. Kemudian kita klik kembali, kita cek lagi ke pelaksanaan penelitian. Yang ini juga bisa kita klik saja, tarik kinerja dari portofolio. Nah, kemudian bukti pendukungnya ini kita klik ya. Bukti pendukungnya adalah dokumen pendukung kita ya. Yang tadi sudah kita masukkan, biasanya ini udah otomatis sudah ada. Karena kita sudah masukkan sebelumnya di pelaksanaan penelitian publikasi karya. Selanjutnya untuk bidang C juga sama, tinggal kita tarik saja ya pelaksanaan pengabdian, tarik kinerja dari portofolio. Tinggal kita klik, nanti masuk ke dalam sini, kemudian statusnya pastikan selesai ya. Kemudian saya juga tadi ada penunjang sebagai pengelola jurnal. Nah, statusnya ini terlalu banyak, ada 5 poin di sini ya. Jadi statusnya saya ubah ke beban lebih. Tapi kalau Bapak Ibu bukan pengelola jurnal, ini tidak perlu. Selanjutnya masuk ke bidang D. Ke bidang D atau pelaksanaan penunjang. Nah, ini juga tinggal kita tarik saja dari portofolio. Nah, bukti pendukungnya kalau di sini masih merah, silahkan di-update. Ada 2 tadi. Yang pertama adalah surat tugas, yang kedua adalah laporan dan sertifikat. Nah, selanjutnya kewajiban khusus lektor ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau memasukkan sekarang boleh, mau memasukkannya nanti juga tidak masalah ya, karena ini berlaku 3 tahun ya. Misalnya ada menulis buku, nah kemudian ada menulis publikasi karya ilmiah. Nah, ini udah pasti kita lakukan semua. Kemudian kita cek lagi di simpulan. Nah, pastikan simpulan ini isinya adalah minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Kalau kurang silahkan ditambahkan di poin baik di A, B, C, atau D. Tapi kalau di sini kelebihan ya lebih dari 16, kita ubah lagi ke status. Misalnya tadi saya sebagai pengelola jurnal. Pengelola jurnal itu ada 5. Nah, kalau ditambah 5 ini jadi 20. Nah, ini pengelola jurnalnya tadi saya ubah ke beban lebih ya. Jadi kembali lagi ke sini. Sebagai pengelola jurnal, masuk ke bidang C. Nah, ini saya ubah ke beban lebih status. Jadi kalau memang lebih dari 16, kita ubah saja statusnya ke beban lebih. Dan klik ubah status. Nah, jika simpulan sudah memenuhi, berarti nanti kita tinggal klik simpan permanen. Tapi ini menunggu keputusan dari Bang Dos ya.
dari bagian pengembangan dosen. Kalau memang sudah diminta klik simpan permanen, ya kita tinggal klik simpan permanen. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya, sampai